Hehe kaum rebahan, ketemu lagi nih di channel Remang-Remang. Kali ini Remang-Remang akan menghadirkan atau menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul yaitu Terobsesi. Ini adalah salah satu film dari Korea juga ya. Oke ya, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita langsung diperlihatkan dari dua tokoh film ini, yang salah satunya bernama Kolonel Kim. Di sini Kolonel Kim baru saja pulang dari perang di Vietnam. Sementara tokoh yang satunya lagi yang bernama Kolonel Kyung, dia di sini dipindah tugaskan untuk membantu Kolonel Kim. Di sini Kapten Kyung terlihat sangat mengidolakan Kolonel Kim. Di saat Kolonel Kim makan malam dengan istrinya yang kita sebut saja bernama Lisa, di sini Kolonel Kim bertanya mengapa kalender-kalender itu dilingkari. Lalu istrinya menjawab, tanggal-tanggal yang dilingkari itu adalah tanggal-tanggal di saat dia sedang masa subur-suburnya. Setelah makan malam, lalu mereka langsung mantap-mantap. Setelah mantap-mantap bersama istrinya, Kolonel Kim lalu keluar rumah sambil nyebat sebatang udut. Di sini dia melihat rumah Kolonel Kyung yang sedang banyak burungnya, atau di sangkar burung ya, kok burungnya lagi. Di saat dia sedang melihat burung, dia lalu menyemburkan asap rokok kepada burung. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik, karena namanya susah ya, Gi-un, kita sebut saja dia Reni. Ya, kalian sudah mengerti kan, kita ubah karakter Gi-un ini sebagai Reni. Reni kemudian menegurnya. Dia berkata bahwa burung sangat tidak suka diperlakukan seperti itu. Reni di sini tidak mengetahui bahwa Kolonel Kim adalah atasan Kolonel Kyung. Reni menanyakan apakah Kolonel Kim tinggal di dekat sini. Kolonel Kim menjawab, iya, karena dia juga sangat berdebar-debar melihat kecantikan wajah Reni. Di sini awal mula jatuh cinta Kolonel Kim dengan ibu Reni ini. Keesokan harinya, Kolonel Kim bersama istri-istri para tentara menjenguk ke rumah sakit untuk menengok apakah kondisi suami-suami mereka sudah membaik akibat pasca perang Vietnam. Di saat sampai di kamar pasien, di sini terjadilah hal yang mengejutkan. Di sini tentara yang trauma akibat perang Vietnam menyandra seorang wanita, dan ternyata wanita itu adalah Reni. Di sini Kolonel Kim mulai menenangkan pria itu yang sangat trauma sekali ya mungkin. Di saat kejadian itu, di sini Reni terluka di bagian bahunya. Pada keesokan harinya, Kolonel Kim berinisiatif minta izin kepada Kapten Hyung untuk menjenguk istrinya di rumah sakit. Saat Kolonel Kim ke rumah sakit, di sini Kolonel Kim membawa sebuah buket bunga. Lalu dia menanyakan bagaimana keadaan Reni. Di sini Reni memuji bunga yang dibawa Kolonel Kim. Dia berkata bahwa bunga itu akan tetap indah jika akan terus hidup. Lalu Kolonel Kim dan Reni membuat suatu percakapan yang membuat mereka semakin dekat. Singkat cerita, Kapten Kyung mengundang Kolonel Kim bersama istrinya untuk makan malam di rumahnya. Lalu di sini Kapten Kyung mengatakan bahwa dia sedang ada produk baru, yaitu mesin pembuat kopi. Dia mendemokannya kepada Lisa, istri Kapten Kim. Lalu di sini Kolonel Kim menulis surat kepada Reni bahwa dia ingin bertemu Reni di luar. Di sini Reni awal mulanya tidak mau merespon, tiba-tiba dia merespon untuk bertemu di gereja pada jam 2 siang. Kemudian Kolonel Kim mengajak Reni pergi ke suatu tempat. Disinilah hubungan percintaan mereka mulai terjadi. Mereka pun melakukan mantap-mantap di dalam mobil. Aduh, selingkuh lagi nih. Ada bering, de cicing-cicing, tewe-ewe tuh nyewe, atuh liar aing mah lihat nih. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di sini Kolonel Kim mulai terngiang-ngiang sosok Reni. Dia sangat tergila-gila dengan Reni. Lalu dia menghubungi seseorang yang bisa mengirimkan Kapten Kyung untuk bertugas ke luar kota. Lalu di sini Kapten Kyung memberitahu istrinya bahwa Kolonel Kim telah menugaskan dia untuk tugas di suatu kota. Karena Kapten Kyung sudah pergi keluar kota, malam harinya Kolonel Kim pergi ke rumah Kapten Hyung, atau lebih tepatnya mengunjungi istrinya Kapten Hyung. Di sini Reni malah mengajak Kolonel Kim untuk makan malam. Setelah makan malam, tiba-tiba Reni mengajak Kolonel Kim masuk ke kamarnya. Lalu mereka bercakap-cakap. Setelah bercakap-cakap, akhirnya pun mereka melakukan aksi panas, hubungan intim atau mantap-mantap di atas ranjang. Perselingkuhan dimulai. Tidak puas malam harinya,
keesokan harinya, Kolonel Kim mengajak Reni untuk pergi ke hotel. Sesampainya di hotel, Kolonel Kim memutarkan musik romantis untuk mengiringi mereka berdansa. Di saat mereka setelah berdansa, ya akhirnya kalian tahu lagi lah, mereka pun melakukan mantap-mantap. Setelah mereka melakukan mantap-mantap di hotel, mereka pun pergi liburan lagi ke pantai. Di sini Reni mengatakan atau bercerita kepada Kolonel Kim tentang hubungan pernikahan dia dengan Kapten Kyung. Di sini dia bercerita bahwa hubungan pernikahan itu adalah pernikahan paksaan dari kedua orang tua mereka. Setelah Reni bercerita, mereka pun melakukan mantap-mantap lagi. Mata memang ini ngaco lah. Singkat cerita, pada malam harinya, setelah mereka melakukan mantap-mantap sesiangan tadi, saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Reni mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit parah. Lalu mereka menuju rumah sakit tersebut. Namun setelah sampai kamarnya, di sini mereka berdua terkejut melihat ada ibu Kapten Kyung. Saat Kolonel Kim dan Reni ingin pulang, di sini Reni ditahan oleh ibunya Kapten Kyung untuk berbicara. Di sini ibunya Kapten Kyung ternyata telah mengetahui hubungan mereka. Di sini ibunya ini mulai sadar bahwa perjodohan paksaan itu tidak akan bisa menimbulkan benih-benih cinta. Dan tiba-tiba ibunya Kapten Kyung merestui hubungan mereka. Calon lagi nih. Lalu singkat cerita, setelah Kolonel Kim dan Reni pulang sampai rumah, di sini Reni menceritakan bahwa ibu mertuanya sudah mengetahui tentang hubungan mereka dan semuanya itu diserahkan keputusannya kepada si Reni. Namun di saat Reni setelah mengatakan itu, Kolonel Kim diam saja. Tiba-tiba Reni mengatakan, "Kita tidak usah bertemu lagi, hubungan kita cukup sampai di sini." Lalu Reni pun langsung masuk rumah. Singkat cerita, setelah sesampainya di rumah, Kolonel Kim di sini diberi kejutan oleh istrinya dan keluarganya. Di sini dia diberi kejutan atau selamat atas kenaikan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal. Mereka pun akhirnya makan malam bersama. Di sini saat makan malam, Kolonel Kim curi-curi pandang kepada Reni. Namun tiba-tiba di sini istrinya Kolonel berbicara bahwa dia sedang hamil besar. Bukannya senang atau memberikan selamat kepada istrinya, di sini Kolonel Kim dan Reni terkejut mendengar hal itu. Setelah itu, Kolonel Kim menemui Reni di halaman rumahnya yang sedang bakar-bakar ayam. Di sini Kolonel Kim mengatakan kepada Reni bahwa dia akan mengajak Kapten Kyung juga bersama Reni pergi ke kota Seoul untuk bertugas. Namun ternyata di sini Reni tidak ingin ikut dan dia berkata kepada Kolonel Kim bahwa dia tidak ingin bertemu lagi dengannya. Pak Kim ini terkejut mendengar hal itu. Di sini Reni pun langsung masuk ke rumahnya. Karena hal tersebut, pada akhirnya Pak Kim ini marah-marah kepada Reni dan membuat keributan di dalam rumah sehingga membuat semua orang terbengong. Di sini Kapten Hyung yang menahannya pun ditonjok oleh Kapten Kim. Sehingga semua orang yang berada di situ mengetahui hubungan asmara mereka. Di sini Lisa yang mendengar hal itu pun merasa sakit hati atau patah hati. Bukan patah hati lagi, itu kecewa, ingin bunuh diri itu kayaknya. Setelah itu Pak Kim ini ketemu dengan mertuanya. Dia adalah kolonel juga di Angkatan Darat. Awal mula percakapan mereka santuy-santuy saja. Namun di sini mertuanya berkata kepada Pak Kim ini untuk bertugas di Vietnam karena dia terlanjur malu akibat hubungan jahat atau hubungan gelap itu. Beberapa saat kemudian, mertuanya marah-marah edan-edanan kepada Pak Kim ini karena dia telah mempermalukan anaknya di depan banyak orang. Gua aja kalau jadi dia pasti emosi berat nih. Pada keesokan harinya, di sini Kolonel Kim mengunjungi rumah Reni lagi. Dia berkata kepada Reni bahwa dia akan ditugaskan lagi ke Vietnam. Di sini dia menanyakan apakah Reni mencintainya dan Reni mengatakan iya. Lalu Kolonel Kim pun mengajak Reni kabur ke Vietnam. Di sini Reni menolaknya karena takut menghancurkan diri Pak Kim ini akibat dirinya dan dia menolaknya mentah-mentah. Alhasil Pak Kim ini pun kecewa. 2 tahun
Singkat cerita, 2 tahun kemudian di saat hujan deras, hujan salju, gercep-gercep dingin, ada 2 prajurit menghampiri Reni. Di sini dia memberikan sesuatu kepada Reni. Dia memberikan foto Reni dan Kolonel Kim. Dan dia berkata kepada Reni bahwa Kolonel Kim telah gugur di dalam tugas di Vietnam. Mendengar kabar tersebut, Reni pun langsung menangis histeris. Akibat pria yang dicintainya sudah mati tewas saat perang. Dan kita berada di penghujung acara. Cerita pun tamat. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton ya. Inilah akibat perselingkuhan nih, pasti ujungnya nggak baik guys. Jangan selingkuh ya, setia-setia sama pasangan kalian ya. Jangan lupa tonton video lainnya juga ya di channel Remang-Remang ya. Goodbye. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.